بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-ma'lamur rabi', ciri atau sifat yang keempat. Ihya'ul manhajil ilmi as-sahih fi dhaw'il kitabi was sunnah. Di antara ciri sifat ahlus sunnati wal jamaah, sifat dakwah salafiyah adalah menghidupkan manhaj ilmu yang benar, menghidupkan metode ilmu yang sahih, ilmu yang benar fi dhaw'il kitabi was sunnah, pada ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah, atau di dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Wa ala nahji salafil ummah, serta di atas metode salaf umat ini tadi. Wa izalatu al-jumud al-madhabi, serta menghilangkan kekakuan di dalam bermadhab. Wa ta'assub al-hizbi, serta menghilangkan ta'assubil hizbi. Ta'assub, fanatisme al-hizbiyah. Ini diantara sifat atau ciri dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, menghidupkan manhaj ilmu yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu tersebut di atas metode salaf umat ini tadi, serta menghilangkan kekakuan di dalam bermadhab, jumud al-madhabi. Contoh jumud madhabi itu, orang kalau pegang Syafi'i, padahal tidak seperti itu sih. Kita itu boleh bermadzhab dengan Syafi'iyah, Hanbaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, tapi jangan jumud dalam bermadzhab. Jumud dalam bermadzhab itu, dia tidak mau menoleh kepada mazhab yang lain. Kalau sudah Syafi'iyah, dari A sampai Z Syafi'iyah. Ini tidak seperti itu dalam bermadzhab. Kemudian ta'assub al-hizbi, ta'assub, asabiyah, fanatisme terhadap kelompok tertentu, terhadap golongan tertentu. Itu maksudnya. Kemudian kata Syekh, inna min ma'alimid da'wah as-salafiyah ihya' al-manhajil ilmi as-sahih fi dhaw'il kitabi was sunnah wa ala nahji salafil ummah. Sesungguhnya termasuk dari pilar-pilar, rambu-rambu dakwah salafiyah adalah menghidupkan metode ilmu yang benar
dalam cakupan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ilmu yang benar itu adalah ilmu yang berada pada cakupan Al-Quran dan Sunnah. Patokannya tadi adalah Al-Quran dan hadis. Wa ala nahji salafil ummah, serta berada di atas metode salafnya umat ini tadi. Wa izalah al-jumud al-madhhabi wa ta'assub al-hizbi al-maqit. Kenapa kita harus menghilangkan jumud al-madhhabi, ta'assub al-hizbi al-maqit, yang dibenci tersebut, yang dimurkai? Li'anna an-nazir wal muta'ammil fi waqi'id da'awat al-mu'asarah, dikarenakan orang yang mencermati, mengamati pada realita dakwah-dakwah yang ada di zaman sekarang, yara ba'dal afatis sulukiyah al-khatirah, maka dia pasti akan melihat adanya sebagian penyakit-penyakit sulukiyah, penyakit-penyakit adab, perangai yang membahayakan, atau metode yang membahayakan. Bagaimana? Wallati tu'athiru ta'thiran balighan ala ta'alufil qulub wa bittali ala wahdatis shaf wa quwwatil muslimin. Yang mana penyakit-penyakit tersebut menimbulkan pengaruh yang sangat-sangat luar biasa di dalam menyatukan hati, terlebih lagi di dalam menyatukan barisan dan menguatkan kaum muslimin. Maknanya, kata Syekh, kalau kita mencermati dan mengamati realita dakwah yang ada di zaman sekarang, maka orang tersebut akan mendapati problema yang sangat membahayakan. Problem ini tadi punya pengaruh besar, dampak yang membahayakan di dalam menyatukan hati umat manusia, di dalam menyatukan barisan kaum muslimin, di dalam memperkuat urusan kaum muslimin jadi terhambat. Hati umat manusia susah untuk bersatu. Kadang kita rasakan yang demikian ini, ikhwan, di zaman sekarang. Ta'aluf, ya, at-ta'aluf, saling bersatu, hati tadi lunak satu sama lain, senang, itu sudah mulai hilang. Kalau dulu dengar di sana ada pengajian, masya Allah, antum ngaji di mana? Itu Dokter Vicky dulu ngaji semenjak tahun berapa? 2007, 2008. Karena kalau dengar lihat orang celana cingkrang, ngaji di mana? Di sana. Kadang dia enggak ngaji, cuman baca-baca buku. Itu senangnya luar biasa. Ya benar? Ngaji di mana? Ngaji di sana. Hati tadi sudah mulai dongkol. Sana di sana, enggak direkomendasi. Ya enggak? Kalau dulu enggak mikir dia ngajinya ke MU, ngajinya ke NU, ngajinya ke sini, baru ngelihat celana cingkrang, sudah senangnya luar biasa, terjalin ta'aluf, ya, ta'aluf al-qulub, hati tadi menyatu. Padahal ya belum ngaji sih sebenarnya, baru celana cingkrang, ya. Ternyata mungkin LDII, mungkin ngaji di Muhammadiyah, ya. Mungkin dia ngajinya juga di NU, mungkin dia ngajinya di Persis, tapi semata-mata ngelihat seperti itu, sudah senangnya luar biasa. Itu dirasakan. Kalau zaman dulu lihat orang pegang buku, judulnya bukunya tadi Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, buku terjemahan.
itu udah senang. Ya, bapak itu sudah tertarik dengan salafi. Itu kalau dulu. Lihat di masjid umum, ada buku-buku ulama kita, buku Syekh Nasiruddin Al-Albani, itu senangnya luar biasa. Berarti di sini ada ikhwan. Ya. Itu dulu. Nah, muncullah penyakit-penyakit yang merusak tatanan dakwah ini tadi. Di antaranya at-ta'assub al-hizbi, juga di antaranya taklid al-a'ma, taklid buta. Kemudian munculnya upaya-upaya prinsip yang masuk ke dalam dakwah dari prinsip-prinsip yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip salaf. Kemudian kata beliau, wala'alla min abraz hadhil afat as-sulukiyah, dan barangkali termasuk penyakit yang paling nampak, penyakit sulukiyah, penyakit kepribadian yang paling nampak, ya. Abros itu paling nampak, termasuk penyakit kepribadian yang paling nampak. Suluk itu artinya metode, ya, maslak, perangai, sifat itu tadi. Penyakit yang paling nampak, hiya afatut ta'assub, penyakit ta'assub. Wahada ta'assub, dan ta'assub yang seperti ini ya'khudh ashkalan wa anmatan mukhtalifatan fil waqi'. Penyakit ta'assub seperti ini, kata beliau, mengambil bentuk ashkal wa anmat, jenis-jenis mukhtalifah yang beragam di alam nyata. Faham antum? Jadi bentuk ta'assub itu berbagai macam bentuknya, menimbulkan keragaman, menimbulkan bentuk yang berbeda-beda di alam realita. Walakinna hadhil anmat maradduha fi nihaya ila ta'assub al-jahili wa da'wal jahiliyah. Akan tetapi hadhil anmat, jenis-jenis atau keragaman, anmat itu maknanya anwa. Jenis-jenis ini tadi, maksudnya jenis-jenis bentuk-bentuk keragaman ta'assub ini tadi. Maradduha, puncaknya, marad itu akhir, ujungnya. Maradduha fin nihaya, ya puncak ujungnya ila ta'assub al-jahili, menuju kepada ta'assub jahiliyah, wa da'wa al-jahiliyah, dan menuju kepada seruan jahiliyah. Ini nyata apa enggak? Sudah mulai antum mungkin bisa rasakan. Dari bentuk keragaman ta'assub sudah muncul ta'assub al-jahili, wa da'wal jahiliyah, seruan jahiliyah. Allati nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ittiba'iha wal inziwa wal iddiwa tahta rayatiha, yaitu seruan-seruan jahiliyah yang Nabi SAW melarang kita untuk mengikutinya. Rasul melarang kita untuk berlindung, bernaung padanya, berada di bawah bendera seruan jahiliyah tersebut. Itu dilarang dalam Islam. Inziwa, ya, mendekat, ya. Inziwa, bernaung, itu tidak diperbolehkan. Antum nempel, antum bernaung, antum masuk ke situ tidak diperbolehkan, dilarang dalam Islam. Fata'assub wa huwa al-ghulu fil intisar li fardin aw jama'atin bihaqqin aw bi batilin. Di antara bentuk ta'assub adalah tindakan al-ghulu. Tindakan ghulu, ya ikhwan.
ekstrim, berlebih-lebihan, fil intisar, di dalam memberikan pertolongan, membela. Intisar itu membela atau menolong, baik menolong kepada person atau jamaah, kelompok. Pokoknya karena dia ini ustadznya, dia mati-matian dia bela, sampai apapun harus dia lakukan, walaupun dusta, walaupun harus talbis, tadlis. Kalau sudah ta'assub, mati-matian akan dibela. Au jamaah atau kelompoknya dia, bihaq au bibatin, baik secara hak ataupun secara batin. Yantaj anhu adam qabulil haq minal mukhalif wa rafdihi atau wa rafduhu, serta yantaj, terhasilkanlah dari dia sikap tidak menerima kebenaran dari orang yang berbeda, wa rafduhu, lalu menolaknya. Lihat orang ta'assub, kata ustadznya, pokoknya tidak usah dengarkan ceramah fulan. Udah, pokoknya sam'an wa ta'atan, didengarkan baik-baik, dikemas dengan apa? Bimbingan kibar. Ini mereka kibar. Kibar itu adalah wasiat dari Nabi SAW. Al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama akabirikum. Bro, dulu ada orang yang kibar di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Terkadang ijtihadnya mereka itu pun bisa salah, sehingga mereka dikatakan mujtahid mukhti. Lah ini gurunya Anda, ustadznya Anda, jangankan mau digolongkan sebagai mujtahid, digolongkan sebagai alim minal ulama fi hadzal asr, ini pun dah layak. Kenapa kita harus membangun prinsip ta'assub? Ini juga musibah. Wal unfah min ayat tabi'a ghairahu walau kana ala shawabin, serta keengganan, unfah enggan, serta keengganan untuk mengikuti orang lain meskipun orang lain tersebut di atas kebenaran. Ini luar biasa ta'assub ini, ikhwan. Kalau anak amati di Indonesia ini, ta'assub jamaatin itu didapati dari orang-orang yang tasibuna ila salafiyah, betul-betul ya, mau dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, betul-betul ta'assub itu tadi. Bahkan sikap ta'assub ini tadi juga merambah ke para ulama, sehingga ketika orang sudah fannya dia, atau dia menganggap seorang alim ini tadi adalah orang yang dijadikan maroji, apapun ucapan seorang alim ini tadi, fatwa alim ini tadi, yuqbal qauluhu mutlaqan. Lupa kalau dulu Ibnu Ma'in terkadang kaulnya pada perawi ditolak. Lupa kalau kondisi Imam Ahmad, kaulnya terhadap seorang perawi terkadang ditolak. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini tadi.
Siapapun orangnya yang namanya manusia, mau mahma balagha minal ilmi fahuwa imma mukhti wa imma musib. Kadang dia salah, kadang dia benar. Namun kalau dia seorang alim, seorang ulama, ya, shawabu aktsar min khata'ihi, kebenaran yang ada pada dia itu lebih banyak dibandingkan kesalahan yang ada. Namun kalau kita menjadikan patokan setiap yang keluar dari lisannya dia, kita katakan sebagai al-haq, ini tidak boleh, batil. Itu namanya ta'assub. Sebagian orang juga sama, apa yang keluar dari gurunya dia semuanya dikatakan hak. Ini juga tidak diperbolehkan. Saking ta'assub seperti ini ya ikhwan, sebagian orang ketika ada orang lain membacakan hadis itu tidak mau didengar sama dia, tidak mau. Bahkan sebagian orang saking ta'assubnya, ketika ada di zaman sekarang ya ilmu tadi mulai tersebar, ada yang nge-share hadis faedah yang poster dakwah biasanya itu ya. Ternyata yang nge-share ini adalah misalkan Syu'bah official. Di antara bentuk ta'assub, tidak boleh diambil. Padahal yang di-share, dibagikan oleh Syu'bah official ini tadi, itu cuma innamal a'malu binniyat dan terjemahannya. Dengan alasan apa? Dia bukan salafi. Sehingga tidak bisa membedakan mana qabulul al-haq, mana talabul haq. Ini musibah yang ada di zaman sekarang ini tadi. Kemudian kata beliau, wa kadzalika ta'assub li nusrati qaumihi aw jama'ati aw man yu'man bimabadi'ihim atau man yu'min bimabadi'ihim sawa'an kanu muhiqqin aw mubtilin wa sawa'an kanu zalimin aw mazlumin. Kata beliau, demikian juga ta'assub di dalam menolong kaumnya sendiri atau kelompoknya sendiri. Au man yu'ammin bimabadi'ihim, atau kepada orang-orang yang memberikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip mereka, pokok-pokok mereka. Sawa'an kanu muhiqqin aw mubtilin, baik orang-orang tersebut adalah orang yang berada di atas kebenaran ataupun di atas kebatilan, baik mereka adalah orang-orang yang zalim ataupun orang yang kezalimin. Ta'assub. Sehingga patokannya apa? Kalau kaumnya dia, kalau jamaahnya dia, kalau dia adalah orang yang yu'ammin bimabadi'ihim, yang memberikan perlindungan atau menyokong prinsip-prinsip mereka, ini dibela mati-matian. Wa hadzal naw' min at-ta'assub warada asy-syar' bi dzammihi. Jenis yang seperti ini termasuk bagian dari ta'assub yang syariat datang mencelanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam hina sami'a ba'd as-sahaba yaqul ya lal ansar wal ba'du yaqul ya lal muhajirin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengatakan ketika beliau mendengar sebagian sahabat yang pernah mengatakan ya lal ansar wal ba'd yaqul ya lal muhajirin. Ketika Rasul mendengar sebagian sahabat mengatakan wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin, di situ menggunakan lam, namanya lam lil istighatsah. Ya lal Ansar,
ya lal muhajirin, maksudnya ya al ansar aghithna, ya al muhajirin aghithna. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendengar ucapan sebagian sahabat memanggil kaumnya minta tolong, ya. Lalu Rasul mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan seperti itu. Sesungguhnya seruan seperti itu adalah seruan yang muntina, berbau busuk. Muttafaqun alaih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Syekh, wa hakadha yanbaghi an nata'amala ma'a da'awa al-jahiliyah bi an nadha'a tahta al-aqdam. Kata Syekh, demikianlah selayaknya kita bersikap terhadap seruan-seruan jahiliyah agar kita meletakkannya di bawah kaki-kaki ini. Li'annaha muntinah, dikarenakan seruan-seruan tersebut adalah seruan yang busuk. Sawa'an kanat hadhihi da'wa li ta'assub al-hizbi, baik seruan-seruan tersebut dalam rangka fanatisme kelompok, awit ta'assub al-mazhabi, atau fanatisme terhadap mazhab tertentu, awil qaumi, atau kaum tertentu, awil watani, atau terhadap negeri tertentu, awli fardin minal afrad, atau ta'assub terhadap person dari person-person yang ada, awli ayyi naw'in min anwa'i ta'assub, atau untuk jenis apapun dari jenis-jenis ta'assub, allati asbahat tuhaddidu wahdatal muslimin wa quwwata kayanihim, yang mana jenis-jenis ta'assub tersebut sekarang sudah memberikan ancaman terhadap persatuan kaum muslimin dan kuatnya barisan mereka. Ini juga ya kawan, apalagi zaman-zaman politik, ya, akan muncul ta'assub al-hizbi ini tadi. Pokoknya kalau dia udah fan partai ini, partai lain itu sudah dianggap batil. Nah, ini bahaya juga. Itu jelas kalau dari kalangan mereka orang-orang siasiyun itu suatu yang wadih, jelas. Namun yang sangat disayangkan kalau hal yang seperti ini terjadi dari kalangan orang-orang yang yantasibuna lil ilmi, yang menisbatkan diri kepada ilmu. Sehingga ta'assubnya tadi, fanatismenya tadi dibangun di atas kelompok, mazhab tertentu, kaum tertentu, yayasan tertentu, ustadz tertentu, pengajian tertentu, ini tidak diperbolehkan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, at-ta'assub lil mazahib wat tara'iq wal masyayikh wa tafdilu ba'diha ala ba'din bil hawa wal asabiyyah. Kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim, ta'assub mazhab, ta'assub terhadap mazhab, ta'assub terhadap tariqah, tarikat, ta'assub terhadap guru, wa tafdilu ba'diha ala ba'din, serta mengutamakan sebagiannya di atas sebagian yang lain, bil hawa, dengan hawa nafsu, wal asabiyah, dengan asabiyahnya, wa kaunuhu muntasiban ilaihi, serta bernisbat kepadanya, fayad'u ila dzalika, sehingga dia menyeru kepada hal tersebut, wa yuwali alaihi, ya, berloyalitas padanya, wa yu'adi alaihi, melakukan permusuhan di atas prinsip itu tadi, wa yazinun nasa bihi kullu hadza min da'wal jahiliyah, serta menimbang umat manusia dengan prinsip ta'assub tadi, ini semua dianggap seruan jahiliyah.
Lihat kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana bentuknya apa? Mengajak manusia yuwali alaihi wa yu'adi alaihi. Lihat kata beliau, ana ulangi, ta'assub terhadap mazhab, tariqah terhadap guru, masyayikh. Kalau kita di Indonesia apa? Ustadz. Antum taklid terhadap ustadznya. Sehingga membangun apa? Mengistimewakan sebagian lagi dengan sebagian yang lain, dibangun di atas dasar hawa nafsu dan asabiyah. Bahkan bernisbat kepada ustadz tertentu, ya, kelompok tertentu, media tertentu, dakwah tertentu, itu tidak boleh. Ngajak manusia terhadap perkara tersebut yang dibangun oleh dia, yuwali wa yu'adi alih. Loyalitas, al-wala wal bara, kecintaan dan permusuhan dia dibangun di atas prinsip ini tadi. Serta menimbang umat manusia, menilai manusia dengan prinsip ini tadi. Faham gambarannya? Contoh misalkan Darul Hadis ini tadi. Antum membangun kecintaan terhadap seseorang, kalau dia bersama Darul Hadis, datang ke Darul Hadis, belajar di Darul Hadis. Ini namanya ta'assub. Antum memusuhi seseorang karena dia tidak datang sini, tidak ngaji di sini, tidak belajar di sini. Ini namanya ta'assub. Difahami? Ini namanya ta'assub asabiyah. Sebagian orang juga didapati sebaliknya. Sehingga dia membangun kecintaan kepada kelompok tertentu, guru dia tertentu, majelis dia tertentu. Ketika seandainya dia melihat ada kawan dia yang taklimnya ke Darul Hadis, belajarnya ke Darul Hadis, mendengarkan sautiyat yang ada, sudah mulai dia jaga jarak. Ya akhi, ya ukhti, fi nafsika wa fi nafsik syai'un minat ta'assub. Sadar apa tidak pada dirinya anti dan ente ada penyakit ta'assub. Masa antum membangun kecintaan antum terhadap kondisi seperti itu? Ketika Anda melihat ada orang ini rutin kajian di Darul Hadis, belajar di Darul Hadis, Anda memusuhinya. Padahal dia tidak ada menjelekkan anti, tidak ada menjelekkan anta. Dia baik-baik saja, normal, dan Anda musuhi. Maka pada diri Anda tidak ada manhajus salaf. Pada diri ada manhaj jahiliyah. Kenapa manhaj jahiliyah adalah membenci dan membangun loyalitas di atas prinsip ta'assubiyah. Mungkin bisa saja dia berhujjah. Apa hujahnya? Hujahnya biasanya tuh lihat Darul Hadis adalah ex laskar jihad. Ya. Hadza kadzibun wa zuron. Ya, hadza kadzibun wa zuron, dusta. Orang pernah ikut jihad enggak pernah? Iya enggak? Kita mondok tahun 2006. Jihad bubar tahun 2000 apa? 2002 atau 2001. Satu kedustaan. Ya. Mungkin ada alasan berikutnya lagi. Dia pernah mondok di pondok yang dulu ustadz-ustadznya mantan pernah ikut terlibat laskar jihad. Pertanyaannya, akhi ya ukhti, apa sih penyimpangan laskar jihad? Ya, bukankah pada sebagian ustadznya inti, ustadznya Anda, yang sekarang Anda dengarkan ceramahnya di video-video yang ada, dulu juga terlibat ikut pada laskar jihad. Ya. Karena Anda tidak tahu permasalahan laskar jihad, Anda termakan ta'assub taklid buta. Perlu Anda ketahui, ya akhi ya ukhti, masalah tersebut muncul perpecahan, perbedaan sudut pandang sebelum ada laskar jihad.
Apa permasalahan? Kalau anti pengen tahu, akhi wa ukhti, permasalahannya ada pada yayasan Ihya At-Turath Al-Islami pada tahun 90 sekianan ketika masuk munculnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Laskar Jihad muncul 98, perpecahan sudah terjadi sejak tahun 94, tapi karena anti dan anta ya akhi terlalu ta'assub dan taklid. Itu permasalahan. Apa buktinya? Bukan akar masalah Laskar Jihad, bukan masalah laskarnya, tapi permasalahan yang terjadi sebelum laskar yang ada. Jangan di-framing lah, ya, berupaya untuk insaf. Insaf itu syadid. Semua orang tahu. Datang orang-orang belakangan thalabatul ilm, dibawa dikaburkan. Bukan itu masalahnya. Orang yang tidak tahu ya sudah mikir masalah Laskar Jihad. Sampai ada sebagian orang itu share sana, ini ada video Ustadz ini, tolong dengarkan. Orang yang tahu ini bukan akar masalah seperti ini, bukan sekali sama sekali Laskar Jihad. Bahkan sebagian ustadz-ustadz yang Anda datang hadir di muhadharahnya, di ceramahnya, itu menyatakan saya juga pernah ikut. Iya tuh. Bukankah ketika awal-awal dibentuknya atau berdirinya pondok pesantren yang ada di Degolan ketika itu, juga ustadz-ustadz yang sekarang akhi wa ukhti jadi gurunya Anda juga dulu santri di sana. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ada satu permasalahan yang itu bukan ranahnya Anda. Nah, tapi ketika Anda meninjau, menimbang hal yang seperti ini, itu namanya ta'assub. Difahami? Sama juga dengan sebagian orang yang memberikan peringatan, memberikan tahzir terhadap Marokis yang ada di negeri Yaman. Menuduh mereka tasyaddud, menuduh mereka begini, menuduh mereka begini. Itu juga dibangun di atas prinsip apa? Ta'assub. Apalagi kalau sampai menulis buku, menulis artikel dengan menyatakan Yaman bukan tempat guru-guruku. Ya, penulis artikel menyatakan Yaman bukan tempat guru-guru. Ya, ente ngomong Yaman bukan tempat guru-guruku dalam keadaan ente buka jasa travel belajar ke Yaman. Ya, kalau orang nanya berapa berangkat ke Darul Hadis Syiar, sekian. Ke Fius bisa nggak? Bisa. Ke Markis ini bisa. Fa anta kadzibun kadzabun asyir. Ini pendusta. Antum karena terlalu kebencian yang membara sehingga apapun yang antum ingin lemparkan. Ibarat orang kalau udah kepepet, ya, terdesak, ada batu-batu dilemparkan, ya, untuk membela dirinya. Ada kotoran-kotoran dilemparkan untuk membela dirinya. Ada ular dilemparkan juga untuk bela dirinya. Bahkan mungkin ada bayangannya sendiri, dikiranya musuh, bayangan pun ditonjok sama dia. Ini terjadi. Semuanya ta'assub. Tidak boleh ya kawan untuk membangun prinsip seperti itu. Fata'assub lil ara'i war rijal yahulu bainal mar'i wattiba'id dalil wa ma'rifatil haq. Lihat kata Syekh Muhammad Bamusa, ta'assub terhadap ara, pemikiran dan person-person tokoh-tokoh rijal akan menghalangi seseorang dan mengikuti dalil serta mengenal al-haq. Orang kalau sudah ta'assub terhadap pendapat tertentu, ta'assub terhadap kelompok tertentu, maka seseorang akan terhalangi
dari mengikuti dalil dan mengikuti kebenaran. Ta'assub itu fanatisme. Dan itu terjadi ya ikhwan pada sebagian orang yang bernisbat kepada ilmu. Pokoknya kalau sudah A, B, tidak bisa diganggu gugat. Yang ta'assub dengan Syekh Rabi, yang Syekh Ubaid juga tidak diperbolehkan. Yang ta'assub dengan Syekh Abdul Muhsin juga tidak diperbolehkan. Ta'assub dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, D tidak diperbolehkan. Penyakit ta'assub ini ikhwan, inilah yang akan membinasakan seseorang, terhalangi dari kebenaran. Karena dia memandang kebenaran itu hanya ada pada dia. Kalau bukan dari dia, tidak akan benar, salah. Tidak diperbolehkan. Wa qala aidan rahimahullah, juga Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, "Tsumma khalafa min ba'dihim khulufun farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kemudian Allah gantikan setelah generasi sahabat, setelah generasi terindah, yaitu kelompok-kelompok kaum-kaum yang memecah belah agama mereka. Mereka bersekte-sekte, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa taqatta'u amrahum bainahum zubura wa kullun ila rabbihim raji'un. Dan urusan-urusan atau mereka memecah belah, memotong-motong urusan-urusan mereka sesama mereka tadi, mengotak-ngotakkannya, ya, menjadi berkelompok-kelompok, sehingga masing-masing mereka pun akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Ja'alu ta'assub lil madzahib diyanatahum allati biha yadinun, sehingga mereka menjadikan prinsip ta'assub terhadap kelompok mazhab adalah sebagai agama keyakinan yang mereka yakini. Wa ru'usu amwalihim allati biha yattajirun, serta mereka jadikan prinsip ta'assub adalah modal utama mereka yang mereka gunakan untuk berdagang. Wa akharuna minhum qana'u bi mahdit taqlid, bahkan dari kalangan mereka sebagian orang lagi ada yang merasa puas dengan semata-mata taklid, puas, bangga, cukup taklid. Wa qalu, mereka mengatakan, inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu keyakinan, suatu agama. Kami akan mengikuti jejak mereka saja. Di zaman sekarang juga terjadi. Ya, wallahu a'lam, ana ndak punya ilmunya. Pokoknya ana manut apa kata asatidzah. Ya Allah, miris yang seperti ini tadi. Ya. Yang payahnya, yang sangat disayangkan, minal mu'sif, juga terjatuh pada ta'assub ini tadi orang-orang yang yantasibuna lil ilmi. Kita pernah berdialog, berdiskusi dengan orang yang pernah belajar di Darul Hadis Dammaj, pernah belajar di Darul Hadis Ma'bar, pernah belajar di Darul Hadis Fiyush, bukan sebentar, setahun, 2 tahun. Ketika diskusi beberapa tahun yang lalu, sekitar di tepatnya, anak tanggalnya masih tepat, 24 Mei 24 Mei atau 24 April atau Mei, tanggal 24. Kejadiannya hari Ahad malam Senin, sekitar tahun 2017. Dia mengatakan, akhi, apa yang diputuskan asatidzah kita terima. Anda bilang, apakah seperti ini kita menilai seseorang dengan hujah? Kemana kita belajar selama ini tadi? Pokoknya manut baik. Ini namanya prinsip apa? Taklid. Kelompok. Apa kata ustadznya? Apa katanya gurunya? A, B, B. Sehingga tidak ada
nampak asar ilmu. Sebagian ikhwan, sebagian orang ketika ditanya, kenapa antum seperti ini? Jawabnya dengan simpel dan membuat tercengang. Ana nurut apa kata asatidzah. Luar biasa ikhwan. Ya, sebagian ikhwan dulu ketika ada problem ya dalam masalah dakwah ini, alhamdulillah Allah SWT berikan hidayah pada mereka. Dia bilang, ana afan Ustaz, ana lebih mempercayai kata asatidzah. Ya sudah, satu bedilakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Nanti akan nampak bagimu dengan berjalan hari apa yang dulu engkau tidak ketahui. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Dan akan datang orang-orang yang membawa berita, orang yang tidak engkau bekali untuk mencari berita. Berjalan sekian bulan, Ustaz, kita taklim ya Ustaz. Kenapa? Kayaknya anak sudah nyaksikan depan mata kepala anak sendiri. Nah, makanya laisal khabar kal mu'ayana. Berita itu tidak sama dengan melihat langsung. Ya. Berita tidak sama dengan melihat langsung. Ya benar kiram ala tadnu fatubsiru ma qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Kata seorang penyair, ya benar kiram, wahai anak yang mulia, ala tadnu fatubsiru ma. Tidakkah engkau mau mendekat kemudian engkau bisa melihat? Qad haddatsuka, apa yang telah dibicarakan mereka terhadap dirimu, kepada dirimu tentang kami. Fama ra'in kaman sami'a. Tidak sama orang yang melihat seperti orang yang mendengar. Sampai ta'assub itu tadi ya. Sampai sebagian ikhwan yang enggak tahu apa-apa. Anaknya ada di sini belajar di Darul Hadits ini. Dia bilang, Ustaz, ya kalau yang ini ta'assub sama Ustaz. Ini ta'assub sama ikhwan. Afwan Ustaz, anak kayaknya belum bisa dulu ikut kajian antum. Kenapa? Anak ngikut si fulan. Yang ini ta'assub sama Ustaz, yang ini ta'assub sama ikhwan. Goblok, kalau bahasa Palembang tuh buyan lolo. Bahasa Arabnya jahil. Ya, difahami. Paham itu? Lau sama itu, la araftumu. Ya. Mujarir insyaallah tahu Ustaz Mujarir. Ya, orangnya. Mungkin banyak enggak? Kau seperti itu. Namanya ta'assub, taklid buta. Yang seperti ini membinasakan ikhwan. Makanya kata para ulama, at-ta'assub adz-dzamim. Ya. Tercela, ta'assub itu sesuatu yang dzamim, tercela. Zaman dulu sama. Mereka mengatakan inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas suatu prinsip ini. Kami akan ikut saja. Sebagian ikhwan bersikap, berkeyakinan. Kemudian ditanya, kenapa antum seperti ini, akhi? Tindakan seperti ini salah-salah. Wallahu a'lam Ustaz. Ana tidak ada ilmunya. Satu jawabannya. Ana tidak ada ilmunya Ustaz dalam masalah ini. Ana manut apa kata asatidzah. Ya Allah. Selama ini diajari taklid. Ana manut apa kata asatidzah. Ya. Ini penyakit, musibah yang menimpa di banyak tempat. Masa kita punya keyakinan tanpa kita punya ilmu? Sampai gurunya sendiri, ya, gurunya sendiri, saking
manutnya ini tadi, Anda ambil contoh, saking manutnya luar biasa. Apa kata gurunya? A, B, B. Dah. Sampai gurunya di off kan ngajar, nggak boleh dakwah di ngisi kajian di luar. Seorang mudir pondok pesantren, alumni Darul Hadis Damaj, ya, datang ke Damat tahun 1997. Yang kita maaf, yang sebagian di sini masih mandinya telanjang, ya, saking masih ngompol di celana mungkin. Diberhentikan dakwah manut. Sekarang dan tidak berani lagi, ya. Baru sekarang, begini ternyata dia pendusta, kadzab, tukang bohong, gini-gini. Ya akhi, itulah kalau antum dulu membangun prinsip, ya, jangan taklid, ya, jangan ta'assub. Nah, itu dampaknya. Banyak ya kawan fenomena seperti ini tadi. Ini kajiannya bukan di tempat umum ya, untuk di kalangan thalabatul ilm. Wal fariqani bima'zilin amma yajibu ittiba'uhu aminas shawab. Wal fariqan bima'zilin, dan dua kelompok tersebut, kelompok yang mana? Kelompok yang pertama yang menjadikan ru'us amwalihim adalah at-ta'assub, modal utama mereka ta'assub, sehingga melakukan pembelaan, ya, agama mereka sebagai ta'assub. Yang kedua apa? Puas dengan taklid. Dua kelompok ini bima'zilin, yang tersingkirkan dari perkara-perkara yang wajib untuk dia ikuti berupa kebenaran yang ada. Walisanul haq yatlu alaihim, dan lisan kebenaran membacakan kepada mereka. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Bukanlah semata-mata angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahlul kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Siapa yang berbuat buruk maka dia akan dibalas, dan dia tidak akan mendapati penolong, pembela dari selain Allah Azza wa Jalla. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala qaddasallahu taala ruhahu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyad'a li qauli ahadin minan nas. Kaum muslimun sepakat bahwasannya siapa yang istabanat, sudah nampak lahu bagi dia sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul, lam yakun lahu ayyada'aha, tidak boleh bagi dia meninggalkannya di qauli ahadin minan nas, dikarenakan pendapat umat manusia semata. Difahami? Kalau sudah ada hujjah, sudah ada dalil, sudah ada keterangan dari Nabi SAW, tidak boleh antum ngikut pendapat tertentu. Kalau pendapat tertentu tidak ada dalilnya. Zaman sekarang sudah jelas Rasul mengatakan seperti ini. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal, berbukalah, lebaranlah kalau melihat hilal. Ini malah pakai hisab. Ya. Itu ngelihat enggak hilalnya? Enggak lihat, itu namanya hitung-hitungan. Ya. Dengan ilmu astronomi, yang namanya ru'ya itu dengan mata.
Terus tapi kan sama dengan Saudi Arabia, ru'yah dan hisab tersebut. Beda. Ada perbedaan. Saudi berpuasa dikarenakan ru'yah mereka lihat. Anda berpuasa karena apa? Karena hisab. Itu perbedaan. Ketika sesuatu terjadi kebetulan, itu tidak bisa dianggap sesuatu tadi benar. Antum menafsirkan ayat Al-Quran, kebetulan yang antum tafsirkan tadi benar, ada di tafsirnya para ulama. Namun antum menafsirkannya dengan akal. Apakah bisa dikatakan cara antum benar? Tidak bisa. Caranya salah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan akal, itu kekeliruan, kesalahan. Difahami? Walaupun benar. Qala Abu Umar wa ghairuhu minal ulama. Berkata Abu Umar dan yang selainnya dari kalangan para ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Abdul Bar, ajma'an nas ala anna al-muqallid laisa ma'dudan min ahli ilmi. Para ulama sepakat bahwasanya muqallid tidak dianggap, tidak digolongkan termasuk ahlul ilmi. Wa anal ilma ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu mengenal kebenaran dengan dalilnya. Kalau taklid berarti tidak punya ilmu, tidak punya dalil. Difahami? Qultu lidzalika fa inna min abrazi ma'alimid da'wah as-salafiyah. Oleh karena itu aku katakan termasuk tanda dakwah salafiyah yang paling menonjol ihya'ul manhaj al-ilmi as-sahih fi dhau'il kitab wa sunnah wa ala nahji salafil ummah, yaitu menghidupkan manhaj yang benar, manhaj ilmu yang benar pada ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah sesuai di atas manhaj salaf umat ini tadi. Wa izalatul jumud al-madhhabi wa ta'assub al-hizbi al-maqit allati sayyatara ala uquli kathirin minal muslimin, serta berupaya menghilangkan kekakuan mazhab serta ta'assub hizbi yang dimurkai, ya, yang bisa menguasai akal, mengendalikan akal kebanyakan kaum muslimin. Wa ba'adu ma'an safa'il ukhuwa al-islamiyah an-naqiyah allati amara Allah biha fi kitabihi biqaulihi wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Serta prinsip ta'assub al-hizbi tersebut bisa menjauhkan mereka dari ukhuwah Islamiyah yang bersih, yang jernih, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wa amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan firman-Nya atau dengan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yata'assabuna li madhhabin minal madhahib al-islamiyah. Ahlus sunnati wal jamaah tidak ta'assub terhadap mazhab dari mazhab Islamiyah. Wa yahtarimuna jami'a ashabil madhahib. Mereka ahlus sunnati wal jamaah akan menghormati seluruh ashab al-madhahib. Syafi'i, Ahmad, Maliki, Hambali, semuanya dihormati oleh ahlus sunnati wal jamaah. Wa jami'al ulama ar-rabbaniyin. Juga Ahlussunnah akan menghormati, menghargai seluruh para ulama Rabbani. Fahum indana bimanzilatil qalbi minal jasad. Sehingga mereka para ulama di sisi kami ibarat hati yang ada dalam jasad ini tadi. Nastafidu minhum jami'an biduni jumudin ala qawli ahadin bi'ainihi. Kita mengambil faedah seluruhnya dari mereka dengan tanpa kekakuan, ya, terhadap salah satu pendapat mereka. Fataratan yakunu salafi hanafiyan, terkadang seorang salafi bisa jadi dia Hanafi. Wataratan hanbaliyan, terkadang dia Hanbali. Wataratan malikiyan, terkadang dia Maliki. Wataratan syafi'iyan, terkadang dia Syafi'i. Wahakadha yaduru ma'ad dalil haitsu dara walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah Ahlus Sunnah berputar bersama dalil kemana dalil tersebut berputar. Li'annahum yad'una an-nasa lil akhdhi bid dalil as-sarih as-sahih bikulli yusrin wa suhulatin. Dikarenakan mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah mengajak manusia untuk mengambil dalil yang jelas,
yang sahih dengan segala kemudahan dan kesukaran. Wa bikulli wuduhin wa bayan, dan juga dengan segala kejelasan dan keterangan. Fala ta'qid fi hadzal manhaj wala ghumud wala iltiwa, ya. Fala ta'qid, tidak ada ta'qid, ya, kesukaran, kesusahan. Aqad itu membuat sukar, membuat susah, ya, membuat simpul, itu maknanya. Tidak ada membuat susah, membuat buntu akal istilahnya dalam manhaj ilmu, ya. Tidak ada keruwetan, wala iltiwa, ya, terkungkung, tidak ada. Itulah dakwah salafiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya yang disebutkan Syekh Muhammad Ba Musa, dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak mengajak kepada ta'assubiyah. Kalau antum jumpai ada majelis ilmu, ada pengajian, ada ustadz membangun prinsip dakwahnya di atas manhaj ta'assub, ketahuilah ini bukan metode dakwah as-salafiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam.